teman-teman, bertemu lagi dengan Lisa. Apa kabar kalian? Kita bersiap-siap untuk ibadah yuk. Awas, awas. Ih, Daniel, apa-apaan sih kamu? Maaf. Berantakan nih jadinya. Aku lagi beres-beres kamar nih. Aku udah mau ibadah, kamu kok masih belum siap? Oh iya, bantuin dong biar cepat selesai. Selalu begitu deh. Tapi nanti kamu temenin aku ya. Ya, beres dah. Kan harus saling membantu. Yuk. Akhirnya selesai. Makasih Lisa. Maaf ya teman-teman, jadi nunggu kita. Sekarang kita mulai ibadah kita, yaitu Ibadah hari Minggu PA GPIP Galilea Cilacap. Sekarang kita berdoa dulu ya teman-teman. Lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus sahabat kami, terima kasih untuk hari ini dan hari-hari yang telah kami lalui. Kasih setia Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Di hari Minggu ini kami mau beribadah, memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Sertai ibadah ini Tuhan dari awal sampai selesai. Amin. Nah teman-teman, mari bersukacita memuji Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Adik-adik, Cassandra bersuka cita kembali bisa menemui adik-adik di rumah masing-masing lewat ibadah virtual kali ini. Adik-adik yang kekasih, mari kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Adik-adik sudah membuka Alkitabnya ya. Baik, mari kita buka kitab Nehemia. Nehemia 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Tetapi mari sebelumnya kita sama-sama tunduk kepala, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan pada pagi hari yang kudus ini, kami datang, kami bersekutu, bersehati, kami rindu Tuhan untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau memperlengkapi firman-Mu akan disampaikan oleh Cassandra, biarlah Tuhan, adik-adik boleh mengerti, memahami, dan juga melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Layakkan kami Tuhan untuk menerima firman-Mu, Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, kita belajar firman Tuhan. Judul pelajaran kita kali ini adalah Aku Bekerja Bersama. Adik-adik, ada yang sudah pernah dengar Nehemia? Pasti semuanya sudah pernah dengar. Siapakah Nehemia?
Nehemia adalah seorang juru minum raja. Itu pekerjaan yang istimewa, adik-adik. Kenapa? Karena seorang juru minum adalah seorang yang sangat dipercaya. Dia menyajikan minuman bagi raja. Adik-adik tahu? Seringkali minuman dipakai juga untuk membunuh orang. Dimasukkan racun atau sebagainya. Artinya apa? Seorang Nehemia, seorang yang sangat dipercaya oleh raja. Apa yang dia lakukan sebagai juru minum? Dia meramunya dan sebelum menghidangkannya dia mencicipi terlebih dahulu. Itulah pekerjaan Nehemia. Satu waktu adik-adik Nehemia, dia menghidangkan minuman tersebut untuk raja. Raja memperhatikan wajahnya yang murung. Serta-merta raja bertanya kepada Nehemia, "Mengapa wajahmu murung?" Raja berharap ketika dia dihidangkan oleh seorang Nehemia dengan wajah yang ceria, dengan wajah yang sukacita. Raja Artasasta waktu itu, dia bertanya dan Nehemia menjawab, "Raja, aku mengingat bangsaku, bangsa Yehuda yang sekarang sudah kembali masuk di kota Yerusalem. Mereka dalam keadaan yang tercela. Mereka hidup di tengah kota yang porak-poranda." Kita mundur sedikit adik-adik. Nanti kita kembali. Bangsa Yehuda yang tinggal di kota Yerusalem waktu itu dikuasai oleh bangsa Babel. Bahkan bangsa Yehuda mengalami pengasingan di Babel. Selama berapa tahun? 70 tahun. Nah, ketika bangsa Babel diserang oleh kerajaan Persia, bangsa Babel kalah. Dan akhirnya saat itu ketika bangsa Babel dikalahkan oleh kerajaan Persia, bangsa Yehuda diperbolehkan untuk kembali ke kota Yerusalem. Ketika bangsa Yehuda kembali ke Yerusalem, mereka menempati kota yang sudah porak-poranda. Itulah yang menjadi pemikiran Nehemia. Dia mengingat bangsanya betapa beresiko dalam arti tembok-tembok runtuh. Kemudian pintu-pintu gerbang dibakar. Sehingga bangsa Yehuda akan terancam oleh musuh. Ya, tembok-tembok dan pintu-pintu gerbang itu adalah sebagai benteng pertahanan bangsa Yehuda yang tinggal di kota Yerusalem. Itu yang Nehemia pikirkan. Sehingga Nehemia tergerak dan terus memikirkan bagaimana untuk kembali membangun kota Yerusalem, terutama tembok-tembok dan pintu-pintu gerbang itu sebagai alat keamanan. Itu dia sampaikan kepada raja. Akhirnya raja berkata apa? "Apa yang dapat kuperbuat?" Dan Nehemia menjawab, "Izinkan aku kembali pulang ke tengah bangsaku." Dan apa yang terjadi? Nehemia diizinkan untuk kembali ke bangsa Yehuda bersama dengan bangsa Yehuda. Nah, ketika Nehemia kembali bersama dengan bangsa Yehuda, disitulah Tuhan Allah memakai Nehemia untuk memimpin bangsa Yehuda membangun kembali pertahanan kota. Membangun tembok-tembok, membangun pintu-pintu gerbang. Kita baca dari Nehemia 1-8, semuanya melakukan pembangunan bersama-sama. Tidak ada yang tidak bekerja untuk membangun kota kembali. Karena ketika kota itu kembali aman, di sanalah bangsa Yehuda akan kembali dapat beribadah kepada Tuhan Allah, hidup tertib secara bersama-sama, hidup tenang secara bersama-sama. Sehingga itu menjadi penting untuk dibangun terlebih dahulu. Mereka membangunnya, bahkan mereka membangun bersama-sama. Seluruh bangsa Yehuda membangun tembok-tembok dan pintu-pintu gerbang tersebut. Dan setelah itu ditahbiskan oleh imam-imam. Apa itu ditahbiskan? Kata awalnya adalah penahbisan. Kata kerjanya adalah penahbisan. Apa itu penahbisan? Penahbisan adalah mengkhususkan sesuatu
atau seseorang bagi Allah. Nah, tembok-tembok tersebut setelah dibangun, demikian juga pintu-pintu gerbang ditahbiskan oleh imam-imam. Dengan tujuan apa? Pembangunan yang mereka lakukan dengan kerja keras yang disertai oleh Tuhan Allah dikembalikan untuk Tuhan Allah. Jadi tembok-tembok itu ditahbiskan, pintu-pintu gerbang itu juga ditahbiskan. Nah, kemudian adik-adik, apa yang terjadi setelah mereka bekerja bersama, berusaha sekuat tenaga untuk kembali mendirikan tembok-tembok yang runtuh dan pintu-pintu gerbang tersebut, akhirnya semua dapat berdiri dengan baik. Itu artinya apa, adik-adik? Ketika kita melakukan bersama-sama, ketika kita berpikir dan bekerja bersama-sama, semuanya akan berjalan dengan lebih baik dan lebih cepat. Apalagi ketika kita mengandalkan Tuhan Allah. Dia akan mendampingi kita, mengawal kita, sampai pada kita berhasil menyelesaikan pekerjaan tersebut. Itulah adik-adik mengapa pekerjaan yang dikerjakan secara bersama pasti menjadi berhasil. Ya. Dari bacaan kita dari Nehemia 3 ayat 1 hingga 8 ini, ada dua yang utama yang ingin disampaikan kepada adik-adik dan Cassandra dan kepada kita semua yang mendengarkannya. Yang pertama adalah bahwa Nehemia dan bangsa Yehuda melakukan pekerjaan itu bersama-sama, dan akhirnya apa, adik-adik? Semua boleh berdiri dengan baik dan boleh ditahbiskan, dan akhirnya mereka hidup bersama secara aman di kota Yerusalem, dan mereka dapat kembali menyembah Allah, beribadah kepada Allah tanpa terancam oleh musuh. Ya, itulah akibat dari pekerjaan bersama yang mereka lakukan. Ada hasil yang baik, dan yang paling terutama adalah ketika mereka bekerja bersama, mereka mengandalkan kekuatan Allah. Itulah kunci keberhasilan mereka. Karena mereka tidak mengandalkan kekuatan mereka. Mereka meminta Tuhan untuk memberkati pekerjaan mereka. Mereka minta Tuhan untuk mendampingi mereka. Dan Tuhan memberkati pekerjaan itu. Ada dua tadi ya. Yang pertama adalah dari bacaan kita kali ini adalah yang pertama, bahwa yang dilakukan Nehemia dan bangsa Yehuda adalah pekerjaan besar yang dilakukan secara bersama-sama, dan di sanalah ada keberhasilan. Dan yang kedua, ketika Nehemia dan bangsa Yehuda melakukan pekerjaan itu, mereka mengandalkan Tuhan Allah. Itulah kunci keberhasilan mereka. Nah, adik-adik yang kekasih, ya, dua poin itu harus juga menjadi bagian hidup kita. Ketika kita melakukan segala sesuatu secara bersama-sama, pasti akan lebih baik hasilnya. Satu, yang kedua akan lebih ringan. Karena kita berbagi dengan teman-teman untuk melakukannya. Contohnya yang paling sederhana yang sering adik-adik lakukan, ya, ketika masih sekolah tatap muka. Ya, sebelum pandemi. Kalian pasti sebelum masuk atau bahkan sesudah pulang, sesudah usai pelajaran atau sebelum pelajaran dimulai, kalian melakukan piket atau membersihkan kelas secara bersama. Ada yang menyapu, ada yang menghapus papan tulis, ada yang membenarkan kursi dan meja, dan merapikan semua yang ada di dalam kelas, ada yang mempersiapkan kapur tulis dan sebagainya yang dibutuhkan. Kalian melakukan semuanya secara bersama-sama dan berbagi tugas. Dan ketika waktu belajar, kalian belajar dengan nyaman. Tapi bukan berarti ketika kalian ulangan bekerja sama, ya, untuk segala yang baik. Untuk segala yang baik, lakukan bekerja sama. Tapi kalau tidak baik, jangan. Ya, karena itu bukan kehendak Tuhan. Oke? Nah, kemudian yang kedua, itu contoh yang pertama. Ketika piket, kalian bisa melakukan secara bersama-sama.
Dulu ketika kita masih beribadah bersama datang di gereja, ya, kalian sudah melakukan tugas-tugas kecil yang dilakukan secara bersama untuk ibadah impak. Contohnya, ada yang berdoa, ada yang memimpin jalannya ibadah, ada yang bertugas untuk membawa pundi persembahan, ya, sehingga ibadah itu dapat berjalan dengan tertib, berjalan dengan lancar, dan kita semua beribadah dengan nyaman. Ya, ada keteraturan di sana. Dan ketika ada keteraturan, ada kenyamanan, di sana kita dapat bersungguh hati memuliakan Tuhan Allah. Nah, yang lain lagi. Tadi yang pertama kita piket, itu contoh pekerjaan bersama yang menjadi kebaikan buat kita semua. Yang kedua, pekerjaan bersama tadi ketika kita dulu beribadah. Nah, yang ketiga, pekerjaan bersama lagi yang menjadi contoh. Misalkan ada teman kita yang susah, menderita sakit lagi, ya, kita akan sama-sama berpikir apa yang bisa kita perbuat untuk dia. Ada yang berdoa untuk teman kita tersebut, ada yang membawa makanan, ada yang membawa obat-obatan, ada yang selalu menyapa. Ya, itu semua adalah pekerjaan bersama yang bisa kita lakukan, yang sangat sederhana. Dan di sanalah adik-adik, ketika kita melakukannya dengan sungguh hati, dengan segenap hati, akan menjadi berkat untuk siapa saja yang menerimanya. Adik-adik yang kekasih, mari, bukan karena kita kecil, kita tidak dapat menjadi berkat untuk orang lain. Ya, bukan karena kita kecil, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Ya, tetapi marilah adik-adik kita peka, kita peduli, ya, kita bersama-sama melakukan banyak hal yang bisa kita lakukan. Memang sekarang masa pandemi, kita sulit untuk bertemu dengan teman-teman. Kita sulit untuk melakukan sesuatu bersama, ya. Tetapi ada banyak hal yang bisa kita lakukan juga secara bersama. Misalnya, kita tahu bahwa ada yang sakit. Kita bisa menyapa mereka lewat WhatsApp, ya. Kita bisa meminta tolong untuk barangkali orang yang lebih dewasa mengantarkan makanan. Kita bisa duduk di tempat kita untuk mendoakan dia. Ya. Kita bisa akhirnya satu saat kita bisa kembali bertemu dengan dia walaupun tidak dalam sesuatu kegiatan yang ramai, ya. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan walaupun kita hidup di masa pandemi ini. Adik-adik yang kekasih, sekiranya apa yang bisa kita lakukan sekecil apapun, jika dengan sungguh hati, dengan sukacita, mari kita lakukan bersama dengan teman-teman, dengan cara apapun. Ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam melakukannya, semua akan menjadi kebaikan, baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Selalulah melakukan kebaikan, karena itulah kehendak Tuhan. Jadilah pelaku-pelaku kebaikan, selalu giat bekerja secara bersama, dan semua itu untuk kemuliaan Tuhan Allah. Di sanalah hidup kita memuliakan Tuhan Allah, ketika kita selalu melakukan kebaikan, baik untuk diri kita sendiri, maupun untuk orang lain, maupun untuk keluarga kita, dan siapa saja. Terpujilah Tuhan. Amin. Adik-adik yang kekasih, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu. Tuhan, biarlah kami boleh menjadi pekerja-pekerja-Mu. Kami boleh senantiasa bersama-sama bergandengan tangan
untuk melakukan segala kebaikan. Dan biarlah Tuhan Engkau yang kami andalkan, Tuhan memberkatinya, sehingga itu semua menjadi kebaikan bagi diri kami, juga bagi orang lain. Di sanalah hidup kami Tuhan menjadi berkat. Pimpin kami Tuhan untuk hari hidup kami esok dan seterusnya. Dan biarlah Tuhan Yesus senantiasa menjadi kepala di dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami serahkan keluarga kami serahkan kakak-kakak layan, kami serahkan pengurus IMPA. Biarlah Tuhan kami semua boleh dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat di sudut ruang kami masing-masing. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau yang memberkati semua ini sehingga hari ini ibadah kami menjadi berkat bagi adik-adik, juga bagi kami semua. Ampuni segala dosa kami yang tidak berkenan bagi-Mu Tuhan, pikiran, perkataan, juga perbuatan kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa. Salam sehat selalu. Terima kasih Kak Sandra yang sudah cerita firman Tuhan. Cerita tentang siapa tadi Daniel? Dengerin gak tadi? Dengerin dong, tentang Nehemia kan? Iya betul. Hari ini kita belajar agar kita melakukan segala sesuatu bersama-sama. Iya, seperti kita tadi ya. Kamu bantuin aku beresin kamar. Kita juga bisa membantu mama beres-beres rumah, bantu papa cuci mobil atau motor, bisa juga bantu adik belajar. Sip dah. Teman-teman, kita akhiri ibadah ini dengan doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai ibadah ini. Berkatilah kami Tuhan untuk hari ini dan seterusnya. Amin. Amin. Dadah. Selamat hari Minggu